Oke, lalu ini kan sudah terjadi nih Mbak. Mungkin harapan tentunya dari Walhi agar kejadian ini mungkin tidak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tentunya. Ini menjadi warning atau juga pengingat bagi beberapa wilayah atau juga bagi para orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab untuk pengerusakan lingkungan dan sebagainya. Mungkin dari Walhi apa yang disampaikan, Mbak? Pertama ini bukan ini adalah apa namanya bencana yang saat ini kita harus tahu bahwa ini tidak hanya sekedar bencana alam, bukan karena intensitas hujan yang tinggi, tapi ada ketidakberpihakan dan ada kegagalan kita dalam melihat alam itu sendiri. Itu menurutku harus menjadi perspektif bersama bahwa bencana banjir dan longsor di 3 provinsi itu bukan serta-merta karena itu. Lalu yang kedua, eh, kita harus mulai mengambil tindakan dan baiknya ini pemerintah tegas untuk memastikan lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat eh, terjadi bencana ini harus dipulihkan. Jika ada perizinan-perizinan yang ada di situ harus dihentikan dan bahkan harus dicabut dan harus mengembalikan kembali ekosistemnya. Mungkin akan sangat PR yang panjang ketika kita berbicara pengembalian fungsi ekosistem, tapi tidak ada satu hal yang tidak bisa dilakukan untuk pemulihan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga adalah mengembalikan tanah-tanah itu ke komunitas ataupun ke rakyat, karena mereka lah yang sejatinya mengetahui apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka tahu, karena mereka lah yang tumbuh dan kembang di tanah-tanah itu. Memulihkan ekosistem penting, lalu kemudian pelibatan partisipatif bermakna dari komunitas warga yang ada di situ, sehingga mereka yang bisa memulihkannya kembali dan akhirnya mereka tidak tergusur dari tanah-tanahnya. Warga yang terdampak saat ini, Bang Rido, itu mereka juga dihadapkan ketidakpastian dan ketidakberpihakan. Karena mereka tumbuh di tanah itu, mereka digusur karena ada pembangunan, ada izin-izin yang tadi, sehingga mereka bertempat tinggal misalnya di daerah-daerah yang terdampak di daerah-daerah yang terdampak saat ini. Misalnya mau tidak mau terpaksa mendirikan rumah di sekitar-sekitar sungai. Karena tempat mereka di tengah hutan, di pinggir hutan itu mereka digusur. Itu. Jadi kembalikan hak kelolanya terhadap rakyat karena mereka yang lebih tahu. Yang ketiga adalah kita sudah harus pemerintah dan kita instansi Kementerian KL yang terkait itu sudah harus melihat bahwa peta rawan bencana itu sebagai rujukan untuk melakukan apapun di atas tanah-tanah dan laut itu. Dan mengembalikan hak atas lingkungan hidup penting. Jadi saat ini kita harus melihat bahwa tidak hanya hak asasi manusia yang harus kita lihat dalam pembangunan apapun, tapi kemudian hak atas lingkungan itu juga harus kita lihat. Karena lingkungan itu juga punya hak untuk lingkungan itu supaya dia tetap terjaga. Yang terakhir, Bang Rido, saya mau sampaikan bahwa semua kawasan-kawasan ekosistem kita yang ada di negeri ini, yang kaya dengan keanekaragaman hayatinya, itu punya fungsi sendiri yang sebenarnya tanpa kita apa-apain pun dia bisa menjaga kita, gitu. Dan saat ini kita sudah dihadapkan oleh 3 bencana, krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Dan kalau ini nggak kita ambil langkahnya saat ini dan pemerintah tidak melihat ini sebagai ancaman, maka bencana-bencana seperti ini akan kita tuai ke depan lebih sering. Itu Bang Ridho, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ini tentu sebagai evaluasi besar tentunya untuk pemerintah dan juga pihak-pihak terkait agar bencana seperti ini tidak kembali terjadi dan tentu Walhi tidak boleh sendirian, harus ada masyarakat juga tentunya dan juga didukung oleh pemerintah untuk bersama-sama menjaga lingkungan seperti itu ya Mbak Memeng ya. Iya, Bang Ridho, Oke, kerja kerja kolaboratif, saling apa namanya, saling kontrol sosial itu juga penting. Kadang-kadang kan kalau kita kritisi ya reaktif reaksinya. Tapi ya begitu, betul. Wali akan tetap terus melakukan apa namanya, kajian-kajian dan kita juga nggak pernah bosan mengatakan bahwa ini harus dijaga, lingkungan harus dijaga, demi keadilan ekologis, keadilan antar generasi dan keadilan-keadilan termasuk hak asasi manusia di dalamnya. Begitu Bang Oke, Ridho. terima kasih banyak.